Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, dan menggerakkan. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara JPG Angkatan 7. Perkenalkanlah, nama saya Nurjanah dari TK Pusparini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Refleksi pengetahuan baru. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan kepada anak didik agar tidak kehilangan arah. Sebelum saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, dulu saya mengira bahwa tugas guru hanyalah mengajar anak didik supaya pintar dan anak-anak harus mematuhi apa yang guru instruksikan, dan anak harus duduk rapi dan mendengarkan, dan saya memperlakukan semua murid saya dengan perlakuan yang sama. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menjadi mengerti bahwa pendidikan itu harus dapat menuntun mereka sesuai segala kodrat yang ada, yang dimiliki, agar menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Pendidikan berhamba atau berpusat pada anak. Pembelajaran haruslah menekankan pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan anak sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, awalnya saya mengajar hanya sebatas memberikan informasi dan anak menerima dan dapat melakukannya. Saya tidak mau tahu keinginan atau perasaan anak ketika menerima pembelajaran. Jika ada anak yang semaunya sendiri, langsung saya tegur supaya tidak mengganggu pembelajaran berlangsung. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi tahu bahwa setiap anak mempunyai karakter dan potensi yang berbeda-beda dan berbeda pula cara penanganannya. Dan mereka dapat memilih kegiatan yang anak sukai dengan cara mereka sendiri agar anak lebih tertarik dan terlihat lebih bersemangat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Melalui permainan, anak akan belajar sesuatu hal tanpa ia sadari, sehingga dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, pekerti, sudah ada dalam diri anak. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran hanya dilakukan dalam ruang kelas dan menggunakan media yang ada di dalam kelas sehingga anak merasa bosan. Sesudah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata dengan mengemas pembelajaran dengan permainan anak akan lebih tertarik untuk ikut belajar dengan perasaan yang senang dan tanpa paksaan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sosiokultural. Pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Anak belajar kebudayaan dan adat istiadat hanya pada tema-tema tertentu saja. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata dengan pendidikan, anak akan mengenal kebudayaan, dan dengan pendidikan akan lahir kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan daerah dan adat masing-masing. Dan ini dapat dijadikan sebagai pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Di sini, pembiasaan-pembiasaan yang baik dapat diterapkan seiring pembelajaran yang ada. Contohnya saja, anak membaca salam sebelum masuk kelas, membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.